Kembali lagi di Lensa Fata Guntung Payung. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mengawali seluruh aktivitas hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena kami boleh ada dalam berkat dan karya keselamatan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, ketika kami mau mengawali seluruh aktivitas kehidupan kami di hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami renungkan di pagi hari ini. Mari Tuhan, mampukan kami semua untuk mau melakukan firman yang akan kami baca dan kami renungkan, sehingga kami mau melakukannya dalam kehidupan dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Roma pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan diberikan tema hidup benar dalam Kristus. Fokus ayat perenungan kita saat ini terambil dari ayatnya yang ke-6. Fokus perenungan pembacaan kita saat ini terambil dari ayatnya yang ke-6 yang berbunyi demikian. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan hari ini Rasul Paulus menjelaskan mengenai keterikatan orang Kristen dengan hukum Taurat. Keterikatan itu seperti kehidupan perkawinan yang dijelaskan dalam ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga, di mana seorang istri akan terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya masih hidup. Apabila suaminya itu meninggal, maka bebaslah istrinya dari hukum tersebut. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hukum yang dimaksud dalam bacaan kita saat ini adalah hukum yang berisi tentang aturan-aturan yang diberikan oleh seorang suami kepada istri. Aturan itu diberikan agar istri tidak berzinah atau berselingkuh dengan laki-laki lain. Atau dapat dikatakan agar kehidupan rumah tangga, kehidupan perkawinan mereka tidak mendatangkan dosa. Nah, demikian juga dengan Allah. Allah memberikan hukum atau aturan agar manusia tidak berbuat dosa. Namun pada kenyataannya ketika mereka terikat dengan hukum Taurat itu, hal kedagingan dan hawa nafsu mereka dibangkitkan untuk berbuat dosa yang berujung pada maut. Atas hal itulah maka melalui pengorbanan Yesus Kristus mereka mati dan bangkit bersamanya sebagai ciptaan yang baru. Sejak saat itulah mereka terbebas dari hukum Taurat itu. Sebaliknya terikat kepada Yesus Kristus. Sebelumnya mereka berusaha menjadi benar dengan mentaati hukum Taurat. Kini dalam Kristus mereka dibenarkan dalam roh yang menjadi hidup baru, yang dimampukan untuk melayani dan berbuah bagi Kristus. Dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari, kalau mengutip sabda bina umat, hukum Taurat berfungsi untuk menunjukkan dosa yang memperbudak manusia. Dengan hukum Taurat juga, setiap orang
tidak dapat berdalih bahwa dirinya tidak berdosa atau tidak tahu bahwa yang diperbuatnya adalah dosa. Dalam hal ini, hukum Taurat mengurung manusia dalam kesadaran belenggu dosa dan meyakinkan dirinya tetap hidup sebagai orang berdosa. Akibatnya, banyak manusia yang merasa sangat berdosa dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Akan tetapi, sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, hukum Taurat tidak dapat lagi membelenggu kehidupan kita semua. Atau hukum Taurat tidak lagi mengikat kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena kita semua sudah hidup di dalam Kristus dan bukan hidup di dalam hukum Taurat. Orang yang hidup dalam Kristus, ia mau untuk hidupnya baru dan menghidupi kehidupan tersebut dengan sungguh-sungguh dalam tuntunan Roh Kudus. Pada akhirnya, kita semua mau untuk hidup baru dalam kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang menuntun kehidupan kita semua untuk menjadi lebih baik dan lebih benar di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari memaknai kehidupan beriman kita semua. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Biarlah firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini memampukan kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri renungan firman dan mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, kalau kami boleh bangun di pagi hari ini dan kami membuka YouTube channel GPIB Ephphatha Guntung Payung. Kami sebagai jemaat Tuhan melihat renungan Lensa Ephphatha dan kami mau memahami, memaknai firman yang boleh direnungkan di pagi hari ini dengan sungguh-sungguh. Dan mampukan kami semua Tuhan untuk menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari ini. Dari pagi hingga sampai malam, kuasa kasih Tuhan mau memberkati kami dalam setiap tugas tanggung jawab aktivitas kehidupan kami di hari ini. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin.